Seorang pria ditemukan meninggal dunia di dasar Sungai Kelingi. Ibu rumah tangga di Palembang laporkan suaminya ke polisi diduga lakukan kekerasan dalam rumah tangga. Misi balas dendam Sri JLC di kandang atas Persikota. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah informasi dari wilayah Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain 3 informasi utama tadi, masih ada informasi menarik lainnya akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Robiansyah, Anda menyaksikan Kompas Sumbasel di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awal informasi pertama, saudara, kedatangan jenazah tenaga kerja Indonesia asal Palembang yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja di Jepang disambut isak tangis orang tua dan keluarga. Korban dimakamkan di sebelah makam ayahnya. Jenazah Tri Rizky Akbar Reformansyah, seorang tenaga kerja Indonesia yang meninggal dunia karena kecelakaan kerja di Jepang, tiba di rumahnya di Jalan Silaberanti, Jakabaring Minggu 2 Februari 2025. Kedatangan jenazah disambut isak tangis ibu, keluarga, dan kerabatnya. Setiba di rumah, jenazah disolatkan di masjid dekat kediamannya dan dimakamkan di TPU Gunung Meru, Kecamatan Seberang Ulu 2, tepat di sebelah makam ayahnya. Jadi kita tadi dengan pesawat Garuda kan di 745 dari Jakarta, bahwa pesawat ini yang dari Jakarta hadir dari pihak kementerian, kemudian dari IM Jepang, kemudian juga dari ada provinsi. Semua jenazah ini sudah diterima secara utuh dan dokumennya sudah diserahkan ke pihak keluarga. Sebelumnya Tri Rizky Akbar meninggal dunia Senin 27 Januari 2025 lalu karena terjatuh saat peranca tempatnya bekerja ambruk di daerah Hiroshima, Jepang. Ia termasuk tenaga kerja magang di Jepang dan sudah 7 bulan di negara Sakura tersebut. Yudi Kiswanto, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, warga Lubuk Linggau, Sumatera Selatan tenggelam saat sedang mencari ikan di Sungai Kelingi. Setelah dilakukan upaya pencarian, tim SAR gabungan, korban ditemukan meninggal dunia di dasar sungai tersangkut jala ikan. Seorang warga Tapak Lebar, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 2, Kabupaten Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, tenggelam di Sungai Kelingi. Peristiwa bermula ketika korban Zainul, 45 tahun, bersama anaknya pergi ke sungai untuk mencari ikan dengan jala pada Sabtu 1 Februari 2025 pagi. Saat berada di tengah sungai, korban terpeleset lalu terseret arus sungai dan tenggelam. Anak korban sempat mengikuti korban ketika hanyut hingga tak muncul lagi ke permukaan sungai. Mendapatkan laporan tersebut, tim SAR gabungan dari kantor SAR Palembang, TNI Polri, BPBD Lubuk Linggau, dan warga melakukan pencarian dengan menyusuri sungai dengan perahu karet serta penyelaman. Korban baru ditemukan Minggu 2 Februari 2025 siang harinya di dasar sungai dengan kaki terikat jala. Tadi kami mendapat laporan dari instansi terkait di Lubuk Linggau dan masyarakat bahwa ada kondisi membahayakan manusia, satu orang tenggelam pada saat menjala ikan di Sungai Kelingi. Korban tenggelam pada saat di tengah-tengah sungai. Jadi kami tadi melakukan pencarian. Korban ditemukan di dasar sungai dalam keadaan terlentang dengan cara penyelaman. Setelah kami lakukan penyelaman dan kami temukan, korban kami evakuasi ke atas dan kemudian diserahkan kepada pihak keluarga. Korban pun sudah dimakamkan keluarga setelah tim SAR gabungan menyerahkan jenazahnya usai ditemukan. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, seorang ibu rumah tangga di Palembang, Sumatera Selatan melaporkan suaminya karena dugaan penganiayaan. Hal itu diduga karena suaminya cemburu. WD mendatangi Polrestabes Palembang untuk melaporkan suaminya MA karena diduga melakukan penganiayaan selama 2 bulan terakhir. Dalam laporannya, WD menerangkan jika penganiayaan itu terjadi karena suaminya menuduh dirinya selingkuh. Hal itu pun dibantah WD yang membuat korban marah dan menganiayanya hingga wajahnya terluka bakar. Keributan itu terjadi di rumahnya. WD pun sempat kabur ke rumah keluarganya namun tetap dikejar dan kembali mendapat penganiayaan.
Akibat penganiayaan itu, WD mengalami luka di wajah dan matanya. Ya mana kita bisa di itu ke lakinya tuh, Pak? Cemburuan dia tuh, Pak. Misalnya kita ke warung lamun di sangkonya kita nemui lanang, cak tidak taunya tidak perasaan dia baik, cak ilusi dia tuh. Ilusi ngapo tuh? Nak marah, nak nangani. Kita mau tidak ngapa-ngapa, lamu ujinya ada apa-apa masih nak kendaknya tulah, cak itulah. Ya. Lama dia cak itu. Baru-baru ini juga. Baru berapa bulan terakhir ini kira-kira? Baru 2 bulan kita kontrakan di Patuh itu. Oh, sebelumnya tidak ada cak ini. Ya, Oh, berarti sekitar sebulan 2 bulan ini ya? ya. Aponya tuh kita ini Ini mato. dalam sehari itu. Ini pas 3 hari yang lalu. 1 hari yang lalu Yo, terus. baru pagi tadi dicekeknya di leher bayar. Kok garis-garis di leher bekas gitu. Itu rai itu sampai biru itu diapokannya itu? Digoconya. Digoconya sama dia digoconya be? Iya, sama ini di kopi rokok. Pakai api rokok itu. Laporan WD kini dalam penanganan polisi di Polrestabes Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbasal. Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbasel, saudara, dan selanjutnya kita akan menyimak sejumlah sorotan dari wilayah lain di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung. Tim Satuan Reserse Narkoba menggerebek rumah yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan narkoba di Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung. Dari penggerebekan ini, polisi menangkap 1 pelaku berinisial RF dan mengamankan barang bukti berupa 2 kg sabu-sabu dan 100 butir pil ekstasi dengan nilai ditaksir mencapai 2,3 miliar rupiah. Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Alfred Jacob Tilukai mengatakan, pengungkapan ini merupakan pengembangan dari ditangkapnya 5 bandar narkoba siap pakai berinisial AK, HL, RD, RI, dan HM. Senyum Prakanit, Pak Waka, Kasat, oke. Yang besar itu yang BB-nya hampir sekitar 2 kilo lebih bersama 100 butir ekstasi. Ini orang sini, barangnya diduga dari luar kota, dari Jambi. Kemudian yang bersangkutan ini posisinya itu adalah kita istilahkan gudang gitu ya. Jadi beliau yang menerima barang dari pemberi. Kemudian para pengedar dalam bentuk yang lebih kecil-kecil datang untuk ngambil barang sama beliau. Akibat perbuatannya, para tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana 20 tahun penjara atau penjara seumur hidup atau hukuman mati. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Polisi melakukan olah TKP pasca kebakaran yang terjadi di sebuah minimarket yang berada di Jalan Kepayang Raja Basa, Bandar Lampung, Lampung. Dari hasil penyelidikan polisi, menemukan tabung gas dan tabung las kompresor yang diduga digunakan oleh pelaku tindak kejahatan untuk membakar sebuah mesin ATM yang ada di dalam minimarket tersebut pada Sabtu dini hari lalu. Akibat peristiwa yang terjadi, pihak minimarket mengalami kerugian yang ditaksir 25 juta rupiah. Selain itu, uang tunai senilai 100 juta rupiah di dalam mesin ATM raib dibawa pelaku. Dugaan kuat minimarket sengaja dibakar untuk bisa menggasak uang dalam mesin ATM ini juga setelah ditemukan box kaset mesin ATM yang sudah terbuka dan kosong. Mesin ATM dalam kondisi terbakar hingga bagian dinding minimarket yang berlubang. Bisa saja itu dibakar supaya menghapus jejak, tapi atau bisa saja karena menggunakan las dan segala macamnya bisa terbakar. Cuman masih kami dalami berapa kerugian yang diderita oleh pihak Indomaret sendiri dan berapa jumlah uang yang berhasil dibawa. Polresta Bandar Lampung telah menurunkan tim Inavis guna bisa mengungkap kasus peristiwa yang terjadi.
Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Pangkal Pinang masih cukup tinggi. Sepanjang tahun 2024 tercatat 114 kasus kekerasan terjadi. Hal ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, 89 kasus. Berdasarkan catatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Bencana Kota Pangkal Pinang, kasus kekerasan fisik masih mendominasi dengan total 48 kasus. Kemudian kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT sebanyak 37 kasus dan kekerasan seksual sebanyak 25 kasus. Peningkatan jumlah kasus kekerasan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya masalah ekonomi yang kerap menjadi penyebab utama ketegangan dalam rumah tangga yang berujung pada tindakan kekerasan. Dari SKI itu kita ada penurunan. Pada tahun 2024 kemarin itu total untuk kasus perempuan itu ada 78 kasus ya, kemudian untuk anak-anak itu ada 38 kasus, total ada 114 kasus. Ini ada peningkatan ya dari kasus tahun 2023 yang 79 kasus waktu itu. Nah, apa saja kasusnya? Yang perempuan itu ada fisik ya, fisik itu ada KDRT gitu kan, kemudian ada pelecehan seksual. Yang anak itu apa saja? Anak itu ada penelantaran, ada bully gitu ya, dan juga ada pelecehan seksual, itu saja. Nah, jadi ada 78 kasus untuk perempuan dan 3 kasus untuk anak-anak di Kota Pangkal Pinang tahun 2024. Itu. Jadi ada peningkatan yang sebelumnya kasus menjadi 114 kasus. Gitu. Masyarakat diharapkan dapat lebih peka dan mengambil tindakan preventif serta tidak ragu untuk melaporkan setiap bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitar. Nanda Ardiansa, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Sebanyak 30 orang peserta memeriahkan ajang cosplay di Pangkal Pinang. Kegiatan ini diikuti oleh anak-anak hingga remaja dengan kostum-kostum unik yang terinspirasi dari berbagai karakter superhero, anime, game, dan masih banyak lagi. Kegiatan ini diselenggarakan untuk memberikan alternatif positif bagi anak-anak semasa libur panjang Isra Mi'raj dan Tahun Baru Imlek 2025. Para peserta pun menunjukkan bakat mereka dengan berlenggak-lenggok di atas panggung, memukau para penonton dengan kostum beragam dan penuh warna. Terus ini first time aku buat ikutan cosplay jadi anime gini. Ikut kompetisi juga? Kalau kompetisi belum ikut karena aku juga mau coba-coba dulu, diajak sama teman. Seru nggak hari ini lihat teman-teman juga? Kalau menurut aku sih seru ya, karena kita juga bisa ketemu sama karakter yang lain, terus kita bisa foto-foto sama orang dan kenalan sama banyak orang juga. Ini ada acara cosplay gitu kan, cosplay untuk kebetulan ini kan lagi acara Imlek nih ya, dekat Imlek, kebetulan lagi libur panjang gitu. Kebetulan kita memanfaatkan buat liburnya, jadi ya kita buat ini. Konsep kafe kita sudah kena banget dari konsep Marvel. Sebenarnya kita mau adakan kayak cosplay Marvel, cuman mungkin agak sedikit aja ya orang yang peminat Marvel gitu. Jadi kita cosplaynya kita bebaskan. Jadi semuanya kayak anak SD, SMP, SMA semuanya jadi bisa ikut semua. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat menginspirasi anak-anak untuk berani mengekspresikan diri dan mengejar hobi mereka dengan cara yang positif. Nanda Ardiansa, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian tadi saudara sejumlah sorotan dari Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung, dan sejenak kami masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbasa. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbasel, saudara. Anda masih menyaksikan Kompas Sumbasel, saudara, dan selanjutnya kita akan menyimak sejumlah sorotan dari Bengkulu. Berikut laporan selengkapnya.
Indra, satu dari dua pelaku pencurian buah sawit di Kabupaten Mukomuko Bengkulu ini tak kuasa menahan tangisnya saat ditangkap anggota Polsek Pondok Sugu. Tampak beberapa kali pelaku memohon maaf kepada pemilik sawit sembari menangis tak ingin dibawa polisi. Sebelumnya warga setempat dibuat resah dengan seringnya buah sawit milik warga hilang sebelum dipanen. Atas dasar inilah warga melaporkan kejadian tersebut ke polisi hingga akhirnya pelaku ditangkap. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti 1 ton lebih buah sawit beserta mobil hingga alat pemanen yang digunakan pelaku untuk mencuri. Dari hasil pemeriksaan terungkap, pelaku mencuri buah sawit untuk kepentingan pribadi dan berfoya-foya. Pondok Sugu, Polres Mukomuko telah berhasil mengamankan 2 orang sudah kami tetapkan selaku tersangka pencurian kelapa sawit milik masyarakat yang mana pada saat ini sudah sangat meresahkan. Syukur alhamdulillah ini semua tercapai berkat kerjasama Polsek Pondok Sugu dengan warga Pondok Sugu khususnya. Atas perbuatannya, pelaku kini terancam kurungan penjara di atas 5 tahun. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Polisi terpaksa mengeluarkan tembakan ke udara saat proses penangkapan 2 spesialis pembobolan rumah di Kota Bengkulu. Saat penangkapan berlangsung, salah satu keluarga pelaku bahkan sempat histeris dan meminta pelaku dibebaskan. Polisi mengungkap dalam beraksi, para pelaku memiliki peran masing-masing. Satu pelaku mencari dan berjaga di rumah targetnya, sementara pelaku lain menjadi eksekutor dengan membobol rumah. Terakhir, kedua pelaku beraksi di rumah warga Kelurahan Surabaya dengan menggasak barang berharga korban dan 1 unit sepeda motor, hingga korban mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Curanmor dan pencurian HP, itu kasus yang sudah bisa kita ungkap. Bantuan rekan-rekan untuk menyampaikan kepada masyarakat, terutama untuk kasus curanmor. Kemarin ada beberapa kasus curanmor yang belum kita ungkap, itu hampir semuanya banyak terjadi di tempat kos. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman penjara di atas 5 tahun. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Pemindahan lapak dagangan pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Pasar Minggu Kota Bengkulu mendapat penolakan dari para pedagang. Hal ini terjadi saat petugas gabungan kembali menggelar penertiban PKL di sepanjang Jalan Pasar Minggu Kota Bengkulu. Bahkan sejumlah pedagang sempat terlibat adu mulut dengan petugas pasar yang meminta pedagang untuk pindah ke lokasi yang sudah disiapkan. Sejumlah pedagang menolak dipindahkan ke tempat baru karena kondisi yang dianggap sangat tidak layak ditempati. Ada tempat, pan diduduk di sini punya orang segala. Tadi ibu kan kece orang nak usiran, ibu pindahkan barang ibu di dalam situ. Apa kece orang yang itu? Bu, jangan letak di sini barang, Bu. Sini ada dapat parkir motor. Wede dikit aja, tak karung satu, apalagi kami duduk. Kemungkinan kami duduk bisa dibacok orang kalau kami. Bukan kami melawan di depan itu, bukan kami dagang pindah capek. Pemerintah Kota Bengkulu menyebut pemindahan pedagang dilakukan untuk menciptakan suasana pasar yang tertib. Nantinya keluhan dari pedagang akan ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan lokasi lapak pedagang sebelum ditempati. Keluhan mereka itu pasti siring. Masalah siring dalam waktu singkat ini, entah besok, entah hari ini, itu kita masukkan alat berat yang mini untuk ngeruk siring itu. Nah, kemudian ada juga kesalahan pedagang, ada ditutup untuk pejalan kaki itu ditutup dengan jualan itu. Akhirnya space untuk pejalan kaki nggak ada. Bagaimana orang mau belanja? Nah, itu juga harus ditata. Sebenarnya kan untuk pedagang, dari pedagang untuk pedagang. Sementara waktu pedagang diminta untuk terlebih dahulu berjualan di dalam pasar tradisional modern hingga perbaikan lapak selesai. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Jika sebelumnya Bandara Fatmawati Soekarno hanya melayani rute penerbangan Bengkulu-Jakarta dan sebaliknya,
Dalam waktu dekat akan ada penambahan rute terbaru penerbangan. 2 rute terbaru itu yakni rute penerbangan tujuan Yogyakarta dan Surabaya. Saat ini pihak Bandara Fatmawati Soekarno tengah melakukan berbagai persiapan. Salah satunya izin penerbangan dan mencari maskapai kedua rute tersebut. Penerbangan tujuan Yogyakarta dijadwalkan akan tersedia 4 hari dalam seminggu. Sedangkan tujuan Surabaya akan tersedia 3 hari dalam seminggu. Dibukanya 2 rute penerbangan baru ini dikarenakan banyaknya minat dari masyarakat yang berkunjung ke 2 wilayah tersebut. Kami di Bandara Fatmawati Soekarno itu sedang mendevelop rute yang ke Yogyakarta sama ke Surabaya direct. Dan informasi terakhir yang kami dapatkan, kami selalu koordinasi dengan IASM, Indonesia Air Slot Management, terkait dengan rute Jogja. Rute Jogja itu insya Allah akan segera terbit, sudah proses sejauh ini dia sudah proses, tinggal yang rute Surabaya yang masih dievaluasi dan dikaji. Sebelumnya Bandara Fatmawati juga sempat membuka rute penerbangan Bengkulu tujuan Batam, namun rute tersebut hanya diberlakukan sesaat. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Demikian tadi saudara sejumlah sorotan dari wilayah lain di Sumatera bagian selatan, dan sejenak Kompas Sumbasul masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbasul. Saudara, Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang masih menunggu hasil sengketa di Mahkamah Konstitusi sebelum mengumumkan wali kota dan wakil wali kota Palembang terpilih. Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang masih menunggu hasil sidang sengketa pilkada dari Mahkamah Konstitusi. Sidang putusan setelah hasil Pilwako Palembang rencananya dilakukan pada 4 dan 5 Februari 2025. Jika hasil putusan setelah tidak ada perubahan, dalam waktu 3 hari setelah putusan, KPU Kota Palembang akan segera mengumumkan wali kota dan wakil wali kota Palembang terpilih. Tinggal menunggu keputusan. Ketika keputusan MK, kami KPU Kota Palembang, apapun itu keputusan akan melaksanakan kewajiban. Kalau memang dia tanggal 5, kami pengumumannya berarti kan di tanggal 8, kan 3 hari kan. Kalau dia pengumumannya jadwal Kota Palembang itu tanggal 4, maka tanggal 7 akan diumumkan. Terkait pelaksanaan pelantikan wali kota dan wakil wali kota Palembang terpilih akan menjadi kewenangan dari Kementerian Dalam Negeri. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, pemerintah Kota Palembang mulai membuka wisata Menara Jembatan Ampera secara bertahap, namun pengunjung tetap dibatasi. Pada 1 Februari 2025, pemerintah Kota Palembang mulai membuka wisata Menara Jembatan Ampera untuk umum, namun masih dibatasi. Pengunjung baru diperuntukkan bagi undangan dari Pemkot Palembang, terutama yang berkontribusi untuk Kota Palembang. Menara Ampera dibuka 2 kali dalam sepekan, pada Rabu dan Sabtu pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Akan ada 2 kali trip perharinya, dengan 15 pengunjung saja yang dapat naik ke Menara Jembatan. Tadi yang sudah kita sampaikan ya, yang pertama kita akan invitasi yang berprestasi dulu di Kota Palembang, baik itu yang sekolah, terus lagi mahasiswa yang berprestasi, RT yang berprestasi, guru yang berprestasi, kita akan coba naikkan. Dan jadwalnya itu dia akan direncanakan 1 minggu itu 2 kali, hari Rabu dan hari Sabtu. Maintenance-nya kita kerjasama dengan Balai Jalan, ada Dinas PU, ada Dinas Lingkungan Hidup, ada Dinas Kesehatan, sama dinas lain sebagainya. Sementara untuk harga tiket bagi pengunjung umum masih belum ditentukan Pemkot Palembang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, penjualan LPG 3 kg melalui pengecer tidak lagi diperbolehkan mulai 1 Februari 2025. Hal ini mendapat beragam tanggapan di masyarakat. Pembelian LPG subsidi ini hanya dapat dilakukan di pangkalan dan agen.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melarang penjualan LPG 3 kg mulai 1 Februari 2025. Hal ini dilakukan agar LPG bersubsidi ini lebih tepat sasaran dan menekan penyimpangan. Selain itu, memastikan masyarakat mendapatkan harga eceran tertinggi yang sudah ditentukan pemerintah. Pengecer yang masih ingin berjualan LPG harus terdaftar sebagai pangkalan atau subpenyaluran resmi Pertamina. Aturan ini mendapat tanggapan beragam masyarakat karena belum ratanya sosialisasi pengurusan nomor izin berusaha, selain jarak pangkalan yang jauh untuk dijangkau. Surat izin itu kan mahal, duitnya udah kati, duitnya itu besar itu. Nggak bisa, kalau gratis ya bisa. Kita sendiri sudah mengalami kesusahan nggak Bu untuk dapat pasokan gas sendiri Bu? Susah, ini lagi susah, apalagi nak jadi pangkalan itu tambah susah. Aku keberatan sebenarnya. Ya, kalau pangkalannya terjangkau tidak masalah, tapi kalau pangkalannya susah, kadang gasnya ada, kadang tidak, susah juga gitu. Ya, kalau bisa stok gas tuh jangan dipersulit lah. Pokoknya kita mudah nyarinya, tidak susah, kadang ada, kadang tidak. Jadi walaupun pengecer dihilangkan, tapi yang penting mudah terjangkau ya, kan? Yang penting stoknya ada terus lah, kita tidak susah nyarinya. Salah satu pangkalan di Jalan Puncak Sekuning Palembang mengatakan, sebagai pangkalan distribusi yang dilakukan agen masih terbatas, mulai 1 pekan sekali bahkan 2 pekan. Kami dapatnya cuma 50 kalau dari agen, itu jadi seminggunya 1 kali 50, kadang juga dikirim 40 sesuai dari sana lah. Jadi kami juga nggak tahu dapatnya berapa, paling nanti dapatnya ada di aplikasinya ya, dari sana aplikasinya. Nanti diberitahu di aplikasi itu ada 40 tabung, 50 tabung, nah itu juga nggak tentu. Kadang seminggu 1 kali, kadang 2 minggu sekali gitu. Urus izin gitu. Nah, kalau mengurus izin ya biasanya nih kami dari lurah ya, minta surat izin dari lurah, terus nanti dapat nomor NIB. Nah, jadi itu ya susah ya, lumayan lah dari pihak agen juga dibantuin untuk pengurusannya gitu. Kini pengecer yang ingin menjadi pangkalan bisa mendaftar melalui sistem online single submission untuk mendapatkan nomor induk berusaha yang proses pendaftarannya lebih mudah. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kami masih akan hadirkan sejumlah sorotan menarik lainnya usai jeda. Tetaplah di Kompas Sumbasel. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbasel, Saudara, dan kita ke informasi olahraga. Saudara, Sriwijaya FC menargetkan raihan poin penuh saat menjamu Persikota Tangerang di Stadion GSJ Palembang pada Selasa 4 Februari 2025 sore. Sriwijaya FC bertekad membalaskan dendamnya setelah sebelumnya ditaklukkan Persikota Tangerang 2-4 pada laga ketiga play-off degradasi Liga 2. Laskar Wongkito optimis mampu meraih poin penuh dari Persikota Tangerang pada Selasa 4 Februari 2025 sore di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Pelatih Sriwijaya FC Hendri Susilo mengungkapkan sudah melakukan evaluasi setelah kalah di laga sebelumnya. Menghadapi Persikota di kandang, ia juga akan merubah sedikit komposisi pemain. Setelah melakukan evaluasi yang menyeluruh, mengevaluasi juga pertandingan kita lawan Persikota di Tangerang, ya. Untuk itu kita sudah latihan, sudah memperbaiki kesalahan-kesalahan itu. Saat ini Sriwijaya FC masih berada di peringkat kedua klasemen sementara Grup H dengan raihan 3 poin dari 3 pertandingan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda, Saudara, Kompas Sumbasel masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbasel, Saudara, dan jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbasel hari ini.
Seorang warga Tapak Lebar, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 2, Kabupaten Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, tenggelam di Sungai Kelingi. Peristiwa bermula ketika korban Zainul, 45 tahun, bersama anaknya pergi ke sungai untuk mencari ikan dengan jala pada Sabtu 1 Februari 2025 pagi. Saat berada di tengah sungai, korban terpeleset lalu terseret arus sungai dan tenggelam. Anak korban sempat mengikuti korban ketika hanyut hingga tak muncul lagi ke permukaan sungai. Mendapatkan laporan tersebut, tim SAR gabungan dari kantor SAR Palembang, TNI Polri, BPBD Lubuk Linggau, dan warga melakukan pencarian dengan menyusuri sungai dengan perahu karet serta penyelaman. Korban baru ditemukan Minggu 2 Februari 2025 siang harinya di dasar sungai dengan kaki terikat jala. Tadi kami mendapat laporan dari instansi terkait di Lubuk Linggau dan masyarakat bahwa ada kondisi membahayakan manusia, satu orang tenggelam pada saat menjala ikan di Sungai Kelingi. Korban tenggelam pada saat di tengah-tengah sungai. Jadi kami tadi melakukan pencarian. Korban ditemukan di dasar sungai dalam keadaan terlentang dengan cara penyelaman. Setelah kami lakukan penyelaman dan kami temukan, korban kami evakuasi ke atas dan kemudian diserahkan kepada pihak keluarga. Korban pun sudah dimakamkan keluarga setelah tim SAR gabungan menyerahkan jenazahnya usai ditemukan. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. WD mendatangi Polrestabes Palembang untuk melaporkan suaminya MA karena diduga melakukan penganiayaan selama 2 bulan terakhir. Dalam laporannya, WD menerangkan jika penganiayaan itu terjadi karena suaminya menuduh dirinya selingkuh. Hal itu pun dibantah WD yang membuat korban marah dan menganiayanya hingga wajahnya terluka bakar. Keributan itu terjadi di rumahnya. WD pun sempat kabur ke rumah keluarganya namun tetap dikejar dan kembali mendapat penganiayaan. Akibat penganiayaan itu, WD mengalami luka di wajah dan matanya. Yang mana kita bisa di itu ke lakinya tuh, Pak? Cemburuan dia tuh, Pak. Misalnya kita ke warung lamu, disangkunya kita nemu lanang, cak tidak tahunya tidak perasaan dia baik, cak ilusi dia tuh. Ilusi ngapo tuh? Nak marah, nak nangani. Kalau mau tidak ngapo-ngapo lamu, ujinya ada apa-apa masih nak kendaknya tulah, cak itulah. Lama dia cak itu? Baru-baru ini juga. Baru berapa bulan terakhir ini kira-kira? Baru 2 bulan kita kontrakan katanya itu. Oh, sebelumnya tidak ada cak ini? Oh, berarti sekitar sebulan 2 bulan ini ya? Aponya tuh kita yang di... Ini mato. Dalam sehari itu? Ini pas 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu, terus? Baru pagi tadi dicekeknya di leher bayar. Oh, garis-garis di bekas gitu. Itu rai itu sampai biru itu diapokannya itu? Digoconya. Digoconya sama dia digoconya be? Iya, sama ini. Pakai api rokok itu. Laporan WD kini dalam penanganan polisi di Polrestabes Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sriwijaya bertekad membalaskan dendamnya setelah sebelumnya ditaklukkan Persikota Tangerang 2-4 pada laga ketiga play-off degradasi Liga 2. Laskar Wongkito optimis mampu meraih poin penuh dari Persikota Tangerang pada Selasa 4 Februari 2025 sore di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Pelatih Sriwijaya Hendri Susilo mengungkapkan sudah melakukan evaluasi setelah kalah di laga sebelumnya. Menghadapi Persikota di kandang, ia juga akan merubah sedikit komposisi pemain. Setelah melakukan evaluasi yang menyeluruh, mengevaluasi juga pertandingan kita lawan Persikota di Tangerang. Ya. Untuk itu kita sudah latihan, sudah memperbaiki kesalahan-kesalahan itu. Saat ini Sriwijaya masih berada di peringkat kedua klasemen sementara Grup H dengan raihan 3 poin dari 3 pertandingan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara sekaligus menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Dan kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompas.tv Palembang. Akhirnya saya Robiansa pamit, terima kasih dan tetap menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.